Berjumpa kembali dengan saya dalam RSHB. Apa kabarnya saudara? Setiap saudara, Bapak Ibu yang setia menyaksikan RSHB, saudara adalah orang yang luar biasa. Ya, hari ini kita mau bahas mungkin yang agak lebih berbeda, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan membahas lagi tentang apa itu jeratan maut, tetapi hari ini saya akan bahas dan biarlah ini boleh merupakan sebuah jawaban dan info bagi Bapak Ibu Saudara yang khususnya menjadi orang tua dengan keluhan yang sama. Beberapa hari terakhir ini ada banyak orang tua, rekan, teman yang memang sudah menikah dan sudah punya anak dan anaknya sedang beranjak ke remaja dengan keluhan yang sama. Ya, keluhannya adalah kenapa anak saya berubah? Kenapa anak saya sekarang tidak suka belajar dan lebih suka main gadget? Kenapa anak saya sekarang berani melawan? Kenapa anak saya yang dulu penurut, diam kok sekarang lebih banyak memberontak dan suka nyaut kalau diomongin? Dan ini sebenarnya keluhan-keluhan yang atau mungkin ungkapan-ungkapan yang saya sering dengar dalam saya berkonseling ya, atau orang lain konseling dengan saya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau ada sebuah pertanyaan, apakah anak saya berubah? Jawabannya iya dan tidak. Jawabannya iya, tentunya secara sosial, secara psikologi, tentunya berubah, secara fisik tentunya berubah. Tetapi sebenarnya anak kita sebenarnya tidak berubah secara karakter dan semuanya itu kalau memang berubah bukan berarti tanpa sebab. Jadi anak kita tidak berubah yang dari tadinya baik sekarang jadi monster. Sebenarnya tidak, saudara. Semua yang mereka alami itu tentunya ada sebabnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan Bapak Ibu rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini adalah orang yang sedang mengalami itu, sedang bingung kenapa kok anak saya mengalami perubahan, kenapa anak saya malas belajar, lebih suka main game, lebih suka main gadget, kalau belajar daring atau belajar online nggak pernah serius. Saya mau sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara dalam sisi-sisi di mana Bapak Ibu bisa melihat sisi sosialnya, apakah anak saya berubah? Sebenarnya bukan anaknya yang berubah, tetapi kondisi dan keadaan yang membuat akhirnya berubah sehingga membuat pertumbuhan dan perkembangan secara sosial anak-anak kita otomatis berubah. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum masa pandemi COVID-19, anak-anak kita sekolah tatap muka, sehingga secara tidak langsung berinteraksi dengan teman-teman, bersosialisasi dengan teman-teman. Mereka berinteraksi langsung dengan guru-guru. Mereka mendengarkan penjelasan guru secara langsung. Bila mereka tidak mengerti, dengan cepat mereka angkat tangan dan bertanya kepada gurunya. Untuk anak-anak yang memang memiliki temperamen, karakter, dan mereka memang memiliki teman yang banyak, mereka lebih suka berinteraksi atau mereka lebih suka tatap muka. Betul, memang kalau ada beberapa anak-anak yang merasa dia minder sendiri, dikucilkan, apalagi kalau sekolah dibully, memang mungkin sisi lain dia lebih suka daring karena lebih baik, nggak usah keluar rumah dan tidak bertemu dengan teman-teman yang menyebalkan. Tetapi sebenarnya secara sosial tetap membuat anak-anak kita mengalami sebuah perubahan yang sebenarnya ini sebelumnya tidak pernah diduga dan terpikirkan oleh mereka. Yang kedua, secara psikologis, secara psikis anak-anak kita, jadi anak kita sendiri tidak berubah menjadi monster, tetapi secara psikologi mereka memang mengalami perubahan. Bapak Ibu bayangkan dari tatap muka sekolah, dari segala sesuatunya mereka lakukan dengan leluasa. Saya percaya bukan hanya anak-anak kita saja, tapi termasuk kita, orang dewasa, bahkan orang tua yang tadinya bekerja dengan leluasa, kita bisa berekreasi, kita bisa jalan-jalan ke mall dengan leluasa, mau ngelakuin apa aja dengan leluasa. Lalu tiba-tiba karena pandemi COVID-19, maka semuanya sepertinya kita dibatasi. Bukan karena pemerintah jahat, tapi saudara memang karena untuk keamanan kita semuanya. Sehingga kita juga lihat bahwa ada beberapa kota yang mulai lockdown, ada beberapa yang mulai work from home gitu ya, ada yang mulai mereka yang akhirnya mengerjakan segala sesuatu terbatas karena hanya lebih aman di rumah saja. Sebenarnya secara tidak langsung, bukankah secara psikologi itu juga mengubah kita? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita juga sebenarnya mengalami perubahan itu. Mereka tidak rasa nyaman, saudara. Secara psikis mereka juga mengalami perubahan sehingga membuat mereka tidak nyaman.
ini bukan hanya bicara tentang belajar secara daring, tetapi ini juga belajar dalam pertumbuhan psikologis remaja mereka. Kenapa? Sebab kalau kita lihat bukan hanya secara psikis mereka mengalami sebuah perubahan dari situasi kondisi, salah satunya pandemi COVID-19 ini, tapi secara fisik mereka juga mengalami perubahan. Anak-anak kita yang dulunya kecil SD, lalu beranjak mulai SMP, mereka tentunya mengalami masa di mana atau fase di mana mereka sedang memasuki fase masa remaja. Memasuki masa remaja ini memiliki dunia psikisnya sendiri. Tentunya secara fisik berubah. Kalau anak kita laki-laki maka suaranya akan mulai berubah, mulai muncul-muncul jerawat, mulai mengalami mimpi basah, akil balik, lalu mulai suka dengan lawan jenis. Dan ini secara pertumbuhan fisik maupun psikis pasti kita semua tahu mengalami hal seperti itu. Itu pun untuk mereka secara pribadi, untuk anak-anak kita secara pribadi, baik anak kita ini pria maupun wanita, mereka sedang mengalami masa-masa itu bukan Bapak Ibu? Dan mereka sendiri sedang semuanya sedang berubah. Dan ini secara psikis, secara semuanya ya mengalami perubahan. Ditambah lagi dengan fase pandemi COVID-19. Dari yang tatap muka berubah menjadi daring. Nah tentunya ini membutuhkan perhatian yang khusus dari orang tua. Kalau kita hanya berkata kenapa anak-anak saya berubah, dulunya baik sekarang jahat, dulunya nurut sekarang nyaut, dulunya rajin belajar sekarang malas. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lihat dari sisi-sisi yang saya sudah sampaikan. Ini baru dari sisi sosial, sisi psikologisnya, perubahan dari fisiknya. Secara psikologi masa remaja memiliki fase kesulitan juga yang tersendiri Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan sisi kerohaniannya? Mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, di sini dikatakan didiklah orang muda, didiklah anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya. Saya percaya Bapak Ibu sebagai orang tua pasti memberikan didikan kepada anak-anak kita. Yang tentunya membuat anak-anak kita harapan kita akan jauh lebih baik daripada kita. Jauh lebih sukses daripada kita sebagai orang tua. Mengajarkan attitude, etika dan lain sebagainya. Tapi saya juga mau sampaikan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini juga berbicara cara kita mendidik sebagai orang tua. Sebelum saya bahas dari sisi kerohanian, saudara, saya juga baru teringat ya, ada satu lagi perlu kita pahami kesulitan anak-anak kita secara khusus ya dalam belajar secara daring. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluhan kenapa anak saya jadi malas belajar, lebih suka main gadget, kenapa anak saya nilainya menurun, kenapa anak saya kok nggak rajin belajar, susah banget disuruh belajar malah main game, kenapa anak saya suka nyaut dan lain sebagainya. Selain perubahan-perubahan yang tadi saya sudah sampaikan, ingat loh Bapak Ibu, pelajaran anak-anak kita zaman sekarang itu berbeda banget dengan zaman kita dulu, betul enggak? Kalau dulu zamannya kita, mungkin zamannya Bapak Ibu yang jauh lebih tua dari saya, kita belajar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apel 1 ditambah apel 1 sama dengan 2 apel. Itu dulu kita seperti itu. Nah sekarang anak-anak kita, perhatikan Bapak Ibu. Mereka untuk belajar, materi bukunya saja sudah bahasa Inggris. Bagaimana mau menjawab pertanyaan sedangkan soalnya saja bahasa Inggris. Kalau saya dan saudara sebagai orang tua mau fair, kita saja untuk menerjemahkan bahasa Inggrisnya saja susah. Sehingga Bapak Ibu kita harus fair. Kalau kita tuntut anak-anak kita, kau mesti belajar. Papa mama gak mau tahu, you mesti dapat nilai bagus. Kita juga harus fair. Apakah kita mendampingi mereka dalam belajar? Bahkan kita sendiri sebagai orang tua gak ngerti jawabannya apa. Karena sekarang ini pelajaran apalagi yang anak-anaknya sekolah di sekolahan internasional. Saya punya anak Bapak Ibu, waktu dia SD, saudara, untuk di sekolahan mereka berbicara di sekolahan maksud saya, itu saja pakai bahasa Inggris. Makanya saya lihat beberapa kali di mall dan di beberapa tempat sekarang orang tua ngajak anak-anaknya ngomong bahasa Inggris. Ya mungkin karena salah satunya kalau sekolah-sekolah internasional sekarang untuk
mereka berkomunikasi saja dengan bahasa Inggris, belum pelajarannya loh saudara. Jadi kalau kita lihat pelajaran zaman sekarang itu sulit, kurikulum itu begitu sulit, saya tidak menyalahkan Menteri Pendidikan atau gurunya, ataupun setiap kurikulum sekolah berbeda-beda saudara. Tetapi mari kita sadar bahwa pelajaran sekolah sekarang itu jauh lebih sulit. Kalau kita mau jujur, mau fair, orang tua kadang-kadang juga mau ikutin ngajar seperti pelajaran zaman dulu sudah banyak berubah Bapak Ibu. Jadi kalau anak kita sudah stres dengan pelajaran yang begitu sulit, lalu tidak nyaman dari tatap muka menjadi daring, lalu misalkan mereka juga punya tekanan-tekanan sendiri, belum pertumbuhan secara fisik dan psikisnya berubah, mereka sendiri sedang mengalami sebuah tantangan masalah pergumulan sendiri, lalu juga dapat tekanan dari orang tua, maka anak kita akan menjadi anak-anak yang stres. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan orang tua, tapi saya juga mengerti bahwa banyak orang tua yang saat ini juga sedang stres dan depresi. Seperti yang banyak mereka yang konseling dengan saya. Kenapa? Semenjak masa pandemi, keuangan begitu sulit. Ini yang banyak menekan orang tua. Mencari penghasilan begitu sulit. Kalaupun toh yang kerja, potong gaji setengah. Bahkan kadang-kadang di PHK, pengurangan karyawan. Dan saudara, zaman sekarang masa pandemi mengubah segalanya. Dari yang anak-anak kecil sampai anak-anak yang dewasa. Saya kembali kepada yang rohani tadi saudara. Jadi didiklah anak-anakmu di masa mudamu dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Ini juga berlaku untuk kita orang tua. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Saya mau kasih tips Bapak Ibu, dengar baik-baik. Didiklah anak kita bukan karena anak kita itu adalah sekedar anak kita, papa mama cari duit, pokoknya lu sekolah lu harus juara, awas kalau nggak ranking. Nggak seperti itu. Tapi jadikanlah anak-anak itu sebagai sahabat kita. Bapak Ibu dengar baik-baik, anak-anak yang kita miliki bukanlah milik kita. Itu adalah titipan dari Tuhan. Mereka adalah pusaka yang Tuhan titipkan kepada saya dan saudara. Jadikanlah anak-anak kita menjadi keturunan-keturunan ilahi. Untuk itu sebagai orang tua berdoa minta hikmat yang datang dari Tuhan agar kita bisa mendidik mereka di masa-masa yang sukar sekarang ini. Bapak Ibu, saya tambahkan satu ayat lagi di dalam Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bagaimana anak-anak kita mendatangkan sukacita kepada kita? Ketentraman, bahkan kebanggaan bagi kita. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tayangan ini tidak menyalahkan orang tua atau memojokkan orang tua. Saya hanya membagikan share kepada setiap orang tua. Ingat yang pertama, jadikan anak kita sebagai sahabat. Anak itu bukan sekedar sebagai korban karena kita stres tertekan lalu anak kita jadi korban untuk kita marahin. Yang kedua, dampingi mereka dengan pengertian. Yang ketiga, berilah teladan. Sebab teladan jauh berbicara lebih tajam daripada 1000 kata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita harus berikan teladan. Kalau misalkan kita kasih peraturan, kalau kita lagi makan tidak boleh ada gadget, maka orang tua pun harus lakukan itu. Jadi anak-anak akan melihat teladan dari orang tuanya. Dalam 2 Amsal tadi, didiklah anakmu, itu berarti bagaimana cara kita mendidik anak-anak. Ini satu kalimat yang ditujukan kepada orang tua. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Gimana caranya orang tua mendidik? Tadi saya sudah berikan tips. Dan yang terakhir dalam Efesus pasal yang ke-6, kita akan lihat ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalimat ini bapak-bapak tidak hanya bicara ayah, papa, tapi ini bicara juga terhadap ibu. Sebab ada juga banyak ibu-ibu yang lebih dominan daripada bapaknya, suaminya, atau papanya. Nah saudara, biarlah apa yang saya bagikan kepada setiap saudara ini mungkin tidak banyak, tetapi tips ini menggugah kita bahwa anak-anak kita pun sedang mengalami stres dan depresi dalam perubahan cara mereka belajar. Yang kedua, mari saya juga sadar orang tua juga stres dan depresi karena pandemi COVID-19 banyak mengubah semuanya termasuk perekonomian kita. Namun kita punya Tuhan yang luar biasa. Mintalah hikmat yang datang dari Tuhan agar kita dapat mengajar anak-anak kita sehingga sukacita, ketentraman, dan kebanggaan
ada untuk saudara. Anak-anak kita menjadi keturunan-keturunan ilahi. Sampai ketemu lagi di RSHB berikutnya. Stay with me and my channel RSHB.